Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Yang saya hormati Profesor Dr. Aceh Rahmat selaku pimpinan Yayasan Pesantren Rizki Cendekia, serta Bapak Rizki dan Bapak Ibu guru sekalian serta para santri yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam rangka pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan tema pelatihan penerjemahan kitab Tijan Durori berbasis Android bagi masyarakat desa Cijengkol, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesehatan jasmani dan rohani sehingga bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua istiqomah melaksanakan ajaran-ajaran beliau sampai yaumul kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa banyak kata, marilah kita masuk ke agenda pertama, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah. Amin. Moga-moga dengan membaca surat Al-Fatihah tadi, acara demi acara terlaksana dengan lancar. Kemudian menginjak acara berikutnya, yaitu sambutan yang pertama diwakili oleh sambutan yang pertama dari unsur pimpinan yayasan. Pada kali ini disampaikan oleh Bapak Rizki. Pada beliau dipersilakan. Baik, memberi ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati yaitu Bapak pendiri Yayasan Rosidatul Rahman serta juga guru besar dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Bahasa dan Seni, yaitu Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Aceh Rahmat, MPD. Yang saya hormati bicara untuk pengabdian masyarakat, yaitu Bapak Dr. Abbas. Ya. Lalu juga untuk MC saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah menjadikan saya untuk berbicara di sini. Ya, alhamdulillah alamin wa inna sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, pertama-tama mari kita semua panjatkan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita iman, umat Islam, semoga sehat. Kita dapat berkumpul di sini di pengabdian masyarakat dari Universitas Negeri Jakarta untuk masyarakat Desa Cijengkol yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam nantinya kita diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, telah membawakan ajaran-ajarannya yang membawa kita dari jalan kegelapan hingga jalan yang terang benderang. Insya Allah makin sering kita bersalawat kepada beliau, makin kita dekat dengan beliau, sehingga nanti di akhir akhir kita akan bersama beliau ke surga yang Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, tadi hampir lupa untuk seluruh kolega ya dari pesantren Rizki Cendekia Islamic Boarding School yang saya hormati. Baik, berdirinya sini saya ingin mengucapkan selamat datang kepada para pembicara dan juga selamat belajar ya untuk para guru-guru di pondok pesantren Rizki Cendekia Islamic Boarding School
Ya, dengan adanya pelatihan ini kami mengharapkan ada peningkatan untuk pembelajaran khususnya di pembelajaran kitab, ya, pembelajaran kitab ini. Dimana pada hari ini kita sangat terima kasih nih untuk para pembicara dari Universitas Negeri Jakarta karena telah berkesempatan hadir di pondok pesantren ini yang masih merintis, yang masih perlahan lah, masih di start untuk merintis, untuk belajar lagi bagaimana kita mengkaji kitab-kitab, ya, khususnya dengan cara modern, dengan media komputer, untuk modernisasi di pondok pesantren ini. Baik, itu mungkin itu saja sampai dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Pak Rizky atas sambutannya mewakili unsur pimpinan yayasan. Acara berikutnya yaitu acara inti, yaitu pelatihan penerjemahan kitab Tijan Durori berbasis Android bagi masyarakat Desa Cijengkol, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dalam rangka pelaksanaan P2M Universitas Negeri Jakarta. Baik, kepada Dr. Ahmad Barnabas dipersilakan untuk memimpin jalannya acara ini. Pada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap warga pesantren tidak selalu berkenan menerima saya hampir setiap tahun ngasih materi dalam perilaku masyarakat, dan tentunya saya bersyukur diberikan kesempatan untuk kembali mengingatkan, mengulang tentang hal-hal yang berkaitan dengan penerjemahan. Saya juga terima kasih kepada pihak yayasan sekolah SMP Rizky Cendekia dan juga Prof. yang sebagai ketua. Saya mohon izin untuk menyampaikan. Baik, saya mulai tayangan saya dengan CapCut. Kenapa? Jadi penerjemahan itu sekarang sudah bisa saya anggap mengambil alih fungsi seorang translator, ya. Jadi sekarang semua serba AI. Jadi saya satu langkah lagi bikin PPT-nya pakai AI, cuma saya lupa. Tapi paling tidak nanti ada PowerPoint, ada serangkaian materi yang saya buat pakai ChatGPT. Jadi mengapa plagiarisme itu dilarang, tapi bantuan ChatGPT itu boleh? Makanya jadi tanda tanya. Oleh karena itu nanti ada beberapa trik mengenai penerjemahan dan sebagainya yang sekarang saya rasa sudahlah, sekarang sudah berubah. Jadi yang sisa adalah asa. Jadi ketika orang sudah tidak punya pengharapan, semua sebab pesimis, itu udah selesai hidupnya. Nah, oleh karena itu nanti juga di sesi berikutnya saya akan ceritakan bagaimana kiat mengajar yang baik tentunya. Ditimbang hanya sebatas e-learning. Baik, kitab Syarah Tijan Durori ala Risalah Bajuri di Tauhid. Jadi kitab ini sebenarnya memutuskan tentang ketauhidan. Jadi kadang-kadang sebelumnya kita membahas tentang fikih, dan ternyata sekarang hanya satu, yaitu tentang tauhid. Dan kebetulan imam ini adalah orang Jawa, Nawawi Al-Jawi. Itu sebatas ini aja. Baik, kita mulai dari terjemahnya sendiri. Nah, dalam konteks agama, penerjemahan memiliki peran yang sangat penting karena membantu memahami teks-teks kitab suci, dan patut diakui dan dibanggakan oleh orang Muslim adalah hanya kitab satu-satunya di agama manapun yang mencantumkan kitab aslinya selain terjemahannya. Jadi kalau ada perdebatan agama di YouTube entah itu kitab apapun, selalu kalah dengan alasan paham nggak kitab aslinya? Enggak. Tahu nggak kitab aslinya? Enggak. Mereka pakai terjemahan semua. Jadi
sisi penerjemahan itu menjadi penting saat kita mempelajari agama yang memang bukan menjadi sumber bahasanya. Jadi kita bahasa Indonesia, tapi ingat kita ada Al-Quran bahasa Arab. Tapi kitab-kitab lain dari semua kitab agama yang disahkan di Indonesia, semuanya tidak punya kitab aslinya, selalu terjemahan, dan itu berbahaya. Artinya apa? Akan ada kehilangan esensi keagamaan dalam sebuah kitab yang disucikan. Makanya di sini diingat di bagian bawah. Namun perlu diingat bahwa terjemahan seringkali melibatkan interpretasi. Dan setelah saya mengikuti perdebatan kitab agama-agama, terutama Kristen, itu kitab yang mereka pegang adalah kitab yang penuh dengan interpretasi. Dan ada catatannya. Jadi ketika kitab Injil revisi kesekian, tahun sekian itu sudah ditambah oleh interpretasi penerjemah-penerjemah. Nah baik, sedangkan dari segi alat, ya, penerjemahan itu di sini bukan saya sih, saya membagi menjadi ya, ada perangkat lunak penerjemahan, ada mesin penerjemah, ada teknologi pengenal suara dan pembelajaran mesin. Sebelum ini kita bahas, kita lihat dulu. Di volumenya. Volumenya. Jadi mengenal budaya, kalau dalam pembelajaran bahasa itu dalam penerjemahan itu yang paling rendah adalah karya guru yang menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab untuk keperluan pembelajaran. Ya. Siapa namamu? Kan siapa? Siapa itu bahasa Arabnya man. Nama ismuka. Man ismuka. Pasti salah. Ternyata orang-orang pakainya dari Inggris. What's your name? Bukan who your name. Makanya kalau ada orangnya man ismuka. Aduh, ini terjemahan banget. Padahal mas muka, nah, gitu kan? Itu kan kayak sederhana itu aja. Dan banyak lagi istilah-istilah bahasa Arab yang sudah dipakai namun diterjemahkan mentah-mentah oleh guru. Itu satu yang paling parah adalah penerjemahan langsung. Kedua, yaitu penerjemahan yang sifatnya konteks budaya. Jadi ini masih terjemahan guru atau terjemahan dosen, tapi dia berusaha untuk menerjemahkan. Tentunya agak lebih baik. Nah, hari ini saya nggak ada contohnya. Yang terbaik adalah penerjemahan yang memang sudah kultur budayanya. Jadi kalau misalkan kita nonton film ini, jadi ada film-film yang memang mendunia. Oleh karena itu, sebagai lembaga penayangan yang sifatnya internasional, maka dia menggunakan dubbing asli. Jadi dubbing Arabnya bukan oleh orang Indonesia, tapi orang Arab asli. Dia dubbingnya ke bahasa Spanyol, tapi orang Spanyol yang menerjemahkan. Jadi dikerjakan oleh orang yang asli dari penuturnya, sehingga penerjemahnya hilang, berubah semua sesuai budaya culture masing-masing lagi. Nah di sini kita akan belajar budaya Amerika tapi versi Arabnya, dan terjemahan ini 100% AI. Jadi bukan saya yang terjemahin. طلبت من سانتا لعبة ليجو ومزلاج جنوان كلبا. أتريد كلبا؟ لكن ربما لن يجلبه. حقا سانتا لا يمكنه جلب كلب. أعرف؟ Santa la yumkinuhu jalba kalba. Santa tidak mungkin membawa anjing. Aku tahu kan dia bisa membawa anjing. Jadi dan semua ini sudah pakai AI. Kita tahunya, kan dubbingnya pasti asli. Jadi dubbingnya tuh kalau kita dubbing pakai AI sih nyerah, pasti bersalah. Tapi film-filmnya asli semua. Dubbing oleh orang asli. Artis
dubbingnya asli. Nah, subtitlenya kan penerjemahannya. Jadi penerjemahan tuh dari versi audio ke bentuk teks. Nah, itu udah pakai AI semua. Jadi yang kayak gini-gini sekarang sudah digunakan AI. Nah, jadi kenapa saya menceritakan tentang subtitle ini terkaitan dengan penerjemahan? Jadi kita kembalikan kepada prinsip awal penerjemahan itu dalam belajar bahasa adalah tertinggi adalah bahasa Arab itu sendiri. Tapi jujur, kalau film bahasa Arab itu asli saya nggak paham. Jadi ada juga udah jadi. Nih, saya harus siapin. Ini berarti berita berapa ini? Film hapus menghapus. Isi hapus berita keempat. Yang keempat deh, susah. تحدث الملايين حول العالم لأخذ لقاحات فيروس كورونا عندما بدأ العلماء باكتشافها. وكان السؤال الأبرز في تلك الفترة. Cuma ini karena buat pelajaran saya pakai subtitle Indonesia. Nah, ini ada di semua. Arab semua. Jadi ini asik juga, tapi sama. Jadi kualitas dubbing film nasional internasional itu keuntungannya apa? Ada subtitle Indonesianya, ada subtitle bahasa Inggrisnya, bahkan bisa jadi penelitian bagaimana penerjemahan itu kayak misalkan film Conan, dia bilang Hatibi, sebenarnya my girlfriend, kan dia harap pacaran, makanya dibilang tunangan. Nah, kemudian ketika Megori mabok, dia minum apa namanya tuh? Kakek dibilang asir. Asir. Jadi untuk kalian nonton anak kecil. Nah, ini jadi penelitian sendiri. Jadi makanya ketika di dubbing itu sebenarnya ada perubahan budaya culture yang memang yang tadinya dilarang di budaya tujuan itu di Arab, dan ternyata di yang tadinya sake itu di Jepang boleh mengalami perubahan. Tapi itu nggak ada masalah karena apa, yang penting kita gaya bahasanya kita ambil. Nah, ini seperti ini. Nah, yang kayak gini, ini gratisan. AI gratisan, langsung nempel. Kalau yang ini AI bayaran, yang pro. Bisa diedit, bisa dianalisis, maka hasilnya seperti ini. Misalkan partner buat. Nah, ini yang sudah versi jadinya. Jadi bisa dianalisis. Sudah siap dipakai, analisis caranya apa. Dan nanti pembelajaran akan seperti apa? Akan seperti ini. Berarti udah ada di sananya. Arabnya? Versi translate-nya. Nggak dibikin. AI terjemahnya. Maksud saya Dubbingnya pakai bahasa Arab asli. maksud subtitlesnya itu Nggak ada. Yang bikin AI. kita yang narik Ustaz Abbas yang masa ada programnya, tinggal masukin ke program tersebut langsung keluar sendiri. Iya gitu. Cuma tadi yang gratisan nempel di gambar. Kecil, nggak bisa diedit. Kalau yang pro jelas, tajam, bisa diedit dan bisa dipakai. Nah, jadi seperti ini nanti pembelajarannya. Ya, misalkan kita ada ungkapan Hasanan, marayuki jamil, ala tabdina roya. Kamu kelihatan cantik. Anta jamilah, kan begitu pun kita anta jamilah, kan itu nggak ada orang-orang ngomong begitu. Tabdina roya. Penasaran? Kita dengerin. حسنا ما رأيك؟ جميل أنني يجب أن أخلعها تبدين رائعة يا أمي. Jadi kalau misalnya kelihatan cantik dah, nggak ada jaga-jaganya, nggak ada anti-antinya, orang ngomongnya begini. Tabdina roya ya umi. Kalau bapaknya gimana? Nah, jadi kita begini, kita cerita. Ini kira-kira ada ros bunga nih ditempel di kepala. Perlu saya lepas nggak? Apa pendapat kamu? Dia kayak, rame kan? Nih orang ngomongnya kayak gini nih. Nah, latihan bareng-bareng. Gimana kalau cowok? Ini dia kalau cowok. Jadi ayahnya habis syukur, kira-kira kita komentar apa?
Kita lihat teksnya bareng-bareng. Mana taksud? لماذا تقصد؟ شاربي هل لابتوب هل هو التصوير هل أحلفته كله ربما يكون طويل تبدو رائعا يا أبي ما عدا شيئا واحدا. Tabdu doaian ya Abi. Udah kelihatan keren kok. Nggak ada jaga-jaganya. Nggak ada anti-antinya. Orang-orang ngomongnya begini. Begitu ikhlas. Iya. Benar. Tuh orang Arab ada di sini. Kalau diartikan kan badai itu nampak ya tadi. Mulai. Oh badai mulai. Tabdu doaian. Mulai keren. Mantap juga bisa royong. Iya. Jadi, nah illa wahidah. Ada yang potong illa wahidah. Kecuali bajunya belum pas, karena pendek. Jadi ada gambar video lengkap itu kita kan ambil angle-angle gimana? Gimana kita memuji seorang ketika pakainya rapi? Tabdu. Oh ya. Tabdina rayada. Nah itu. Nah ini ya pembelajaran bahasa level tinggi, di mana kita mengambil sumbernya langsung dari bahasa Arab. Makanya saya mendedikasikan hidup saya untuk subtitle. Mendedikasikan hidup saya, jadi bukan hanya gaji saya, udah hidup saya. Ada ini baru nih saya beli, ada ini beli lisensi baru beli, udah nggak mikir lagi. Jadi ya sudahlah, makanya pas penerjemahan, wah saya senang banget ini. Ya. Jadi seperti itu. Dan ini masih panjang. Jadi ada Abdul ada Kung Panda, ada Panda Tumpuk 3 tuh, ada Conan, ada Chibi, ada Miraculous dan semuanya banyak. Ada SpongeBob, ada Naruto. Nanti saya lakukan berdasarkan kebutuhan. Misalkan temanya tentang film dosa, berarti adegannya pinjam pensil, telat masuk, pinjam kamar mandi. Jadi kegiatan memang yang saya ambil kegiatan ke sekolah. Nah, jadi jangan film yang isinya berantem. Ya Naruto saya ambil penggalannya pasti kenalan doang. Pas kenalan, oh jadi murid barunya dulu saya ambil gak semuanya. Karena pastinya udah berantem doang, ikutnya senjata, ini pertama ada hubungan, jadi pas lagi tahu-tahu doang. Ya, jadi seperti itu. Nah, di mana Pak AI-nya? Nah di sini. Jadi di sini ada teks, ada auto caption, Arabic. Kalau mau ada terjemahnya, ini bilingual, pilih Indonesia. Pokoknya ada di Indonesia dah. Nah, jadi dia adalah kayak tadi seperti yang ditayangkan sebelumnya. Ini kan yang Arab. Jadi bisa dua. أوكي شاهد Syahid hada. Lihat nih. Syahid hada. Nah, iya jadi gitu tuh. Syahid hada. Jadi jangan lihat nggak usah. Syahid hada. Lihat nih. Nah, itu udah langsung. Nah, ini yang namanya belajar nggak pakai belajar. Jadi kita nggak tahu. Kelepasan. Syahid hada. Apa belajarnya? Nggak tahu. Ada pelatihan kemarin. Oh, dia berarti salah tuh terjemahnya, tapi paling enggak lihat ini sebenarnya fil amr syahid hada. Syahid hada. Jadi hadanya bukan isyarah mubtada tapi sebagai maf'ul. Sedikit nahwunya masuk. Nah, nanti saya akan bahas itu. Jadi bab sorof bukan marfu'at, enggak ada teks ini kita. Ini mana marfu'nya, ini mana fil amrnya. Jadi semua berbasis subtitle. Makanya setelah itu gak ada habisnya kalau menurut saya. Mau diapain? Namunya, sorofnya, tinjauan, sifat musyabahah, balagonya, sama Prof. Aceng. Jadi seperti ini, analisis ensiklopedia, mencari itu yang namanya sifat musyabahah, sifat balago. Dia analisis sih kerjanya, nggak pernah belajar kaidah teorinya. Kenapa? Dengan sendirinya kita tahu, ini kayak isim fa'il dah. Berarti dia mustaq. Dengan pola isim fa'il bisa jadi sifat dan sebagainya. Terus dianalisis terus. Karena kalau jadi teori selesai, begitu doang. Capek. Oke, ini ada aplikasinya. Jadi nanti ketika dia terjemahkan, tinggal generate, nanti dia mikir, setelah jadi, kita bisa olah. Oh, ini ada ungkapan ada pulpen ini. Oh, ada kata pensilnya nih. Ngomong apaan sih Pak pensilnya?
Jadi tidak ada manusia, ada kolamun alam maktab, kolamun tahtal bilat, gitu aja capek. Orang Arab nggak ngomong gitu. Orang Arab nggak ngomong gitu. Man indahu qalam idofi. Apa artinya? Bukan di kantor. Siapa yang memiliki? Siapa yang punya pen lebih? Gitu. Jadi, Zaid. kolam zaid, nah itu orang sana ngomongnya kan kolam zaid, kolam tambahan, kan gitu orang Arab. Kalau di Jadi saya sering bilang sama mahasiswa, apa yang kamu punya? PDF banyak Pak, pernah dibaca nggak? Ngumpulin doang. Saya punya PDF, terus saya baca semuanya. Ketika ada yang nanya gini, judulnya apa? Oh, ada buku ini halaman sekian. Mungkin bedanya kalau apa? Adi Hidayat itu buku fikih, tafsir, saya enggak, tentang materi pembelajaran. Contohnya ini Pak, oh ternyata tentang mustaq adanya di buku ini halaman sekian. Nah itu membahas tentang inian. Oh ini contohnya, wah di film ini ada contohnya nih, detik sekian. Wow, film detik sekian. Itu contohnya mustaq semua itu. Ungkapannya seperti ini gitu. Beda jalur aja. Tapi intinya pembelajaran. Nah, kalau udah jadi gini, itu tinggal kita ekspor. Jadi pada sini bedanya, kalau ekspor yang biasa dia nggak ada checklist eksternalnya, yaitu yang tadi yang pecahan teks bisa diedit dan bisa diapa-apain. Kalau yang nggak pro nggak bisa. Itu aja bedanya. Jadi kalau yang nggak pro nempel, nggak bisa diedit, nggak bisa diapa-apain. Nah yang pro, Bayar pro berapa? 700 per bulan. tahun. Itu resminya lagi promo, kalau nggak bisa 5 lagi. Pokoknya setahun habisin buru-buru. Pokoknya tiada hari tanpa tiada hari sampah download, tiada hari analisis. Nanya-nanya nih, ada video yang bagus nggak? Yang buat berita bagus Pak ini? Saya list, hajar semua, kumpulin, analisis, hajar, kumpulin. Gitu. Baik, kita lanjutkan ke materi lagi. Nah, ya, jadi kalau yang cara paling mudah itu kita bisa pakai Google Terjemah. Biasanya kalau mahasiswa itu di-setel kencang supaya suaranya kedengeran, baru diterjemahin, ditempelin. Tapi saya ada alatnya, Pak Baris kok. Jadi outputnya itu dicolokin ke input. Itu cara manualnya. Oke, jadi ada Google Translate ya. Ada Dragon Naturally Speaking. Dulu saya udah paham ini apa softwarenya, udah pernah beli. Tapi udahlah, CapCut sekarang udah bisa. Jadi kalau kata teman saya, CapCut itu merusak pasar. Dimana kalau orang itu harus belajar Adobe Premiere Pro itu yang harus dewa-dewa banget. Sekarang orang awam pun klik langsung bisa. Ya. Nah baik, ada apa aja sih aplikasinya? Jadi aplikasinya itu yang bisa digunakan Google Terjemah. Dulu saya senang banget pakai ini. Nah ini Microsoft Translator. Jadi Pak, kok tadi ada yang seperti ini? Ini gimana nih? Saya nggak nerjemahin. Word udah ada. Ya, jadi Word itu kalau tadinya ini masih seperti ini, saya pilih review, translate, dokumen, pilih mau terjemahin kemana. Jadi Word juga punya. Nah ini tinggal copy, dipasang di sebelah sininya. Jadi udah ada.